Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wadrib lahum masalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama' fahtalata bihi nabatul ardi fa asbaha hashiman tadruhur riyah. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus sholihat khairun inda rabbika sawaban wa khairun amala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah. Pada hari ini kita dapat berkumpul lagi. Dan alhamdulillah pula pada hari ini Allah masih memberikan berbagai macam kenikmatan. Di antaranya adalah nikmat sehat, sehingga kita semua dapat melangkahkan kaki kita untuk berkumpul di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu ibadah Jum'ah. Yang mudah-mudahan ibadah Jum'ah yang sedang kita laksanakan menjadi kifarat penebus dosa dari dosa-dosa kecil yang kita lakukan. Rasul mengatakan al-jumu'atu ila jum'ah mukaffaratun lima bainahuma idza istanabatil kabair. Jum'ah ke Jum'ah, maka Jumat itu menjadi penebus dosa apabila kita semua meninggalkan dosa-dosa besar. Artinya penghapus dosa dari dosa-dosa kecil yang kita lakukan. Saya selaku khatib tidak bosan-bosan mengajak kepada semuanya, mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Mari kita tingkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mohon dengarkan apa yang akan saya sampaikan. Karena ketika khatib sedang berkhutbah kemudian tidak memperhatikan, maka kata Rasulullah, faqad laghauta, sia-sia Jumatannya. Idza qulta li sahibika ansyid wal imamu yahtub faqad laghauta. Apabila kau mengatakan kepada orang yang ada di sampingmu, ansyid, diamlah, wal imamu yahtub, sementara imam sedang berkhutbah, faqad laghauta, sia-sia Jumatannya. Ini semua tidak diharapkan oleh kita. Kita mengharapkan selesainya ibadah Jumat, betul-betul Jumatan yang sedang kita laksanakan menjadi nilai, menjadi kifarat dari dosa-dosa kecil yang kita lakukan. Hadirin sidang Jumat dan Allah Subhanahu wa taala, dalam iftitah khatib membacakan dua ayat yang tercantum dalam surat Kahfi, ayat 45-46. Ini berhubungan dengan kehidupan kita. Allah mengatakan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wadrib lahum masalal hayatid dunya. Buatlah oleh kamu kepada mereka masalah hayatid dunya, misil atau perumpamaan kehidupan di dunia. Kama in anzalnahu, seperti air yang turun dari langit. Kama in anzalnahu minas sama fahtalata bihi, kemudian air itu bercampur dengan tanah sehingga menimbulkan suburnya tanah itu dan
jadinya pepohonan yang ditanam oleh manusia. Fasbaha hashiman, kemudian menjadi kering, tadruhur riyah, kemudian terbawa oleh angin sehingga habislah semua itu. Wa kana Allahu, dan Allah ala kulli syai'in muqtadira, terhadap sesuatu maha kuasa. Al malu wal banun, harta dan anak, zinatul hayati dunya, adalah perhiasan kehidupan di dunia. Wal baqiyatus sholihat, dan baqiyatus sholihat khairun inda rabbika, itu lebih baik di sisi Tuhanmu, sawaban pahalanya, wa khairun amala, dan lebih baik pula cita-citanya. Hadirin sidang Jumat dan Allah Subhanahu wa taala, kehidupan di dunia adalah alam yang sedang kita alami, di mana semua makhluk termasuk kita ketika berada di alam dunia ini semuanya akan sirna, akan hilang. Tidak ada satupun orang di dunia ini yang akan kekal, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq, Sang Maha Pencipta. Semua makhluk Allah akan binasa. Bahkan semua yang dimiliki oleh manusia itu semuanya akan sirna, akan hilang, akan binasa. Allah menggambarkan hal itu seperti Allah menurunkan air hujan dari langit. Dengan air hujan itu, maka tanah yang kena oleh air hujan itu akan subur, akan bergerak, sehingga dengan suburnya tanah itu akan jadinya setiap yang ditanam oleh manusia ataupun yang tidak ditanam. Tapi akan selamanya begitu? Tidak. Semuanya itu akan berubah dari hijau kemudian menjadi kering. Setelah kering akan terbawa oleh angin, kemudian habislah semuanya. Nah, itulah yang akan kita alami. Bahwa manusia itu semuanya akan musnah, akan hilang, akan ditinggalkan apa yang mereka miliki ketika di dunia. Bahkan dalam surat Al-Hadid Allah mengatakan, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad. Ketahuilah oleh kalian, sesungguhnya kehidupan dunia itu adalah la'ibun, permainan, wa lahwun, senda gurau, wa zinatun, dan hanya perhiasan saja, wa tafakhurun, bermegah-megahan, bainakum, di antara kalian, wa takatsurun fil amwali wal aulad, saling memperbanyak harta dan anak, kama sali ghaisin a'jabal kuffar, seperti turunnya hujan. Ketika turunnya hujan itu sangat kagum bagi para petani, karena nabatuhu, akan tumbuhnya tumbuhan, summa yahiju, kemudian dia menjadi kering, patarahu musparron, kemudian menjadi menguning, summa yakunu khutama, semuanya akan hancur. Wa fil akhirati adzabun syadid, dan ingatlah di akhirat itu ada siksa yang sangat besar, ada siksa yang sangat dahsyat. Di samping itu pula wa maghfiratun minallah, ada juga pengampunan dari Allah, waridwan, dan keriduannya. Wa mal hayatud dunya, dan tidaklah kehidupan dunia itu illa mata'ul gulur, kecuali kesenangan yang menipu. Jadi artinya kalaulah umpamanya manusia itu hidup di dunia hanya sebatas itu saja, tidak ada artinya. Baik kita ini dididik melalui Al-Quran, melalui As-Sunnah, bahwa kehidupan yang sebetulnya itu adalah kehidupan akhirat. Nah, untuk mencapai kehidupan akhirat, di sana semua manusia akan dihisab, semua manusia akan diputuskan apakah dia itu masuk ke dalam neraka atau ke dalam surga, tergantung kehidupannya manusia di dunia. Maka ini harus menjadi perhatian bagi kita. Kalaulah nanti di akhirat itu bagaimanapun banyak orang yang tidak percaya akan adanya akhirat, walaupun mereka tidak percaya, tapi mereka akan mengalami akan hal itu.
umat Islam atau ajaran Islam telah mengajarkan al-ilmu, maka selayaknya lah bagi orang-orang mukmin ketika hidup di dunia mereka harus memperbanyak beribadah kepada Allah, memperbanyak amal soleh. Jangan sampai kehidupan yang kita itu hanya dilalui saja. Jangan sampai kehidupan yang sedang kita alami itu hanya sebatas laibun walahun saja, hanya sebatas permainan dan senda gurau saja. Kalau umpamanya sebatas permainan dan senda gurau, maka ketika tidak ada nilainya, maka apa yang ia lakukan nanti itu akan sia-sia, sehingga banyaklah orang itu akan merugi. Maka Allah mengatakan dalam ayat yang selanjutnya, ayat 26, al-malu wal banun, harta dan anak itu adalah zinatun, hanya sebatas perhiasan. Zinatul hayati dunya, perhiasan di dunia. Itu yang kita miliki, perhiasan yang kita miliki, harta yang kita miliki, anak yang kita miliki, oleh Allah dinilai hanya perhiasan, hanya jadi kebanggaan, hanya menjadikan manusia itu menjadi gagah, hanya menjadikan manusia itu dipuji oleh orang lain. Apakah sebatas itu kehidupan? Tidak. Maka Allah mengatakan wal baqiyatus sholihat, dan baqiyatus sholihat. Dari baqiyatus sholihat itu dari bako, kekal. Artinya amal yang kekal, artinya bukan saja di dunia, tapi ada amalan-amalan yang mengekalkan dirinya sehingga menjadi nilai ibadah walaupun dia itu nanti sudah meninggal, tapi menjadi amal soleh baginya. Maka Allah mengatakan al-baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika sawaban. Itu adalah lebih baik di sisi Allah pahalanya, wa khairun amala, dan lebih baik pula cita-cita. Setiap orang pasti punya cita-cita. Cita-cita ingin menjadi dokter, cita-cita ingin menjadi pengusaha, cita-cita ingin anu. Nah, orang-orang mukmin itu harus punya cita-cita bagaimana caranya supaya nanti hidup di akhirat itu kita ada dalam kesenangan, ada dalam maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikanlah harta yang dinilai oleh Allah sebagai mal dan banu itu sebagai zinatun saja, tapi kita harus mencita-cita jadikan harta dan anak itu jadi baqiyatus sholihah. Bagaimana caranya? Islam mengajarkan ada infak, ada sedekah, ada zakat. Islam mengajarkan kita harus bersosial. Setiap manusia pasti ingin ketika akhir dari kehidupannya itu ingin menjadi baik, atau istilahnya menjadi husnul khotimah. Banyak orang yang ingin menjadikan husnul khotimah, tapi dia tidak memperhatikan kehidupannya, tidak memperhatikan ibadahnya. Maka untuk mencapai husnul khotimah itu ada 3 perkara yang harus dilakukan oleh manusia. Apa? 1 adalah husnul ibadah, ibadahnya harus baik. Yang kedua, harus baik pula sosialnya, husnul muamalah, harus baik pula muamalahnya. Yang ketiga adalah husnul doa, harus baik pula doanya. Husnul ibadah, harus baik ibadah. Karena ibadah yang kita lakukan itu tidak akan diterima oleh Allah kalau ibadah itu tidak mencontoh kepada Rasulnya atau perintah Allah. Man amila amalan laisa alai amruna fahuwa raddun. Siapa orang yang beramal kemudian dia tidak memakai perintah kami dan melihat perintah kami, fahuwa raddun, tertolak. Walaupun dia itu menganggap ibadah semalam jeput, umpamanya dari mulai dia maghrib sampai datang subuh, dia melaksanakan sholat terus-terusan, tapi hal itu tidak dicontohkan oleh Rasulullah, maka perbuatan itu mardudatun la tuqbalu, ditolak dan tidak diterima. Ini kan sia-sia. Untuk mencapai orang itu husnul khotimah, maka yang pertama yang harus kita perbaiki adalah husnul ibadah. Ibadah kita harus baik. Yang kedua adalah husnul muamalah. Muamalah sosialnya harus baik. Ketika dia baik dengan Allah, tetapi baik pula jelek dengan sesama manusia, dengan makhluk-makhluk Allah, jangan diharapkan nanti di akhirat dia atau nanti kematiannya dia akan menjadi husnul khatimah.
Sebagai contoh dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, nanti akan ada orang datang kepada Allah, yati Allahi, datang ke menghadap Allah, dia membawa pahala salat, membawa pahala zakat, membawa pahala saum, membawa kebaikan-kebaikan lainnya. Tapi ketika di dunia pula dia pernah syatama hada, mencaci maki seseorang, wa qazafa hada, menuduh seseorang yang tanpa bukti, wa qatala hada, dia pernah membunuh seseorang. Bagaimana kebaikan-kebaikan yang ia bawa tadi ke hadap Allah itu ternyata semuanya sirna, tidak ada. Hatta faniat, sehingga semuanya selesai, habis, tinggal dosa-dosa yang dulu orang pernah dia zalimi, dia dikembalikan kepadanya. Yang sisa apa? Yang sisanya adalah dosa dia dan dosa orang yang dulu pernah dia sakiti. Maka pahala sholat, pahala zakat, pahala saum itu tidak ada. Summa turiha paturiha ilan. Akhirnya bagaimana? Dia itu dilemparkan ke dalam api neraka. Berarti kalau kita nanti ingin husnul khotimah, ingin baik akhir kehidupannya, maka kita pun harus baik dengan sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Udzibati imra'atun fi hirratin, ada seorang perempuan, padahal perempuan itu dia ahli ibadah, ya, rajin sholatnya, sholat wajib, sholat sunat, saumnya rajin, saum wajib, saum sunat, tidak pernah terlewatkan. Tapi suatu waktu dia pernah mengurung kucing, hatta habasat hak, sampai kucing itu mati, tidak dikasih makan. Kata Rasulullah, dakhalatin nar, dia masuk ke dalam api neraka. Nah, ini menunjukkan bahwa kita harus baik pula dengan sesama manusia. Apa yang terjadi sekarang di Sumatera, di Aceh, mengapa? Itu karena ulah manusia. Manusia sudah tidak peduli terhadap lingkungan, jelek terhadap lingkungan, jelek muamalahnya. Yang ia pikirkan hanya isi perutnya saja. Yang ia pikirkan hanya memperkaya dirinya saja, sementara mereka tidak berpikir bahwa di sana itu ada masyarakat, ada orang. Ketika terjadi hujan yang demikian derasnya, apa yang terjadi? Balai-balai. Ya. Nah, itulah hadirin sidang Jumat dan Allah, bahwa kita ini ya diharuskan untuk husnul ibadah, baik dalam ibadah. Begitu pula husnul muamalah. Yang ketiga adalah husnul doa. Karena ada takdir yang bisa dirubah. Ada takdir yang bisa dirubah. Ada hadis mengatakan, ada salah seorang laki-laki, dia itu amalun min ahlil jannah. Dia beramal ahli surga, rajin ibadahnya. Salat berjamaah tidak terlewatkan, sedekah infaknya tidak terlewatkan. Tapi dia masuk ke dalam neraka karena di akhir kehidupannya dia berbuat kemaksiatan. Ketika sedang berbuat kemaksiatan dia meninggal. Ada juga yang sebaliknya, ada orang yang diponis, kata orang itu dia min ahlin nar. Karena perbuatan-perbuatannya itu adalah dia melakukan kemaksiatan, sehingga orang mengatakan dia tidak akan masuk ke dalam surga, tapi dia akan masuk ke dalam neraka. Tapi akhir kehidupannya dia tobat kepada Allah, maka dia, kata Rasulullah, min ahlil jannah. Hadirin sidang Jumat dan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang kita miliki di dunia ini, maka jadikanlah itu sebagai amal soleh untuk kita menjadikan amal soleh, menjadikan nilai untuk diambil nanti di akhirat, sehingga kita selamat dari siksa neraka. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Hadirin sidang Jumat dan Allah Subhanahu wa taala. Seperti Allah menciptakan kita pun sama-samanya akan meninggalkan dunia ini. Allah berfirman dalam surat Rum ayat 54,
Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwah summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaiba yakhluqu ma yasha wa huwal alimul qadir. Allah yang telah menciptakan kalian min dha'fin. Kita diciptakan oleh Allah pertama lahir ke dunia itu dha'fin, lemah, tidak bisa berjalan, tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar. Punya tangan tapi tidak bisa bergerak, dha'fin, lemah, kemana-mana ya digendong sama orang tuanya. Summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Setelah Allah menjadikan lemah, kemudian Allah menjadikan kuat. Cek Sunda mah jag-jag belejag, kemanapun dia tempuh tidak ada rintangan baginya, dia kuat. Apakah selamanya? Tidak. Summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaiba. Kemudian Allah menjadikan setelah kuat itu dia menjadi lemah dan tua. Itu yang terasa oleh kita. Kita dulu ketika umur 20, 18, 19, 20 sampai 30 masih kuat. Jalan ke Pangandaran masih mampu, tapi sekarang di atas 50, di atas 40 sudah terasa. Nah itulah. Jadi lemah, kemudian syaiba, kuat. Syaiba tua. Dari lemah kemudian tua. Setelah itu apa? Kita akan kembali kepada Allah. Yakhluqu ma yasha. Allah menciptakan apa yang ia kehendaki. Wa huwal alimul qadir, dan dia maha tahu dan maha takdir, maha kuasa. Nah itulah hadirin sidang Jumat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan isi khutbah yang saya sampaikan ini menjadi tadzkirah, menjadi peringatan bagi kita bahwa kita ini akan meninggalkan kehidupan dunia, maka jadikanlah kesempatan waktu ini sebagai baqiyatus sholihat, amal soleh yang bukan saja di dunia tapi bisa langgeng nanti di akhirat. Itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan-kesalahan dari saya pribadi sendiri. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.